Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Yanti pada hari Rabu 29 Maret 2023 dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Dan pagi hari ini saya ditemani kembali oleh Mbah Harto. Apa kabar Mbah Harto? Baik, sehat-sehat hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin, amin Mbah Harto. Saya salut sekali dengan Mbah Harto karena menjadi apa ya, tokoh panutan bisa dibilang gitu ya. Dalam usia yang udah nggak muda lagi tapi semangatnya tetap luar biasa. Panutan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Amin. Mbah Harto, bagaimana bisa menceritakan asal dan kehidupan awal dari Santo Barthold ini? Barthold ya, itu orang Prancis ya. Ya. Lahir tahun 1155 di Limousin. Dia pertama kali sebagai seorang crusader. Apa itu? Crusader itu tentara yang ikut perang salib. Oke. Seperti dulu kita ada punya peta, yaitu tentara pada waktu zaman Jepang. Ya. Kemudian ada Gurkha, pada waktu itu orang India yang menjadi tentara Belanda. Ya. Ada lagi Heiho, ya, pada waktu itu yang menjadi tentara pada zaman Jepang. Jadi ada istilah macam-macam. Ada Heiho, ada Gurkha, ada Nika, ada Crusader. Nah, sekarang ada Crusader. Nah, mengapa dia masuk Crusader? Karena dia sebagai seorang Kristen, pada waktu itu ada serangan dari Muslim, Saracen. Jadi Muslim itu alirannya banyak. Ada yang kejam, ada yang baik-baik, ada yang lemah lembut ya. Tapi ini kejam sekali ini ya, dari Saracen itu. Saracen, ya. Sehingga perlu diperangi. Lalu terjadi perang salib. Nah, yang terkenal itu dia sebagai tentara begitu mencintai Tuhan, mencintai Yesus, sehingga dia mau berperang untuk menaruhkan kehidupannya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu jangan jadi tentara. Dia mendapat penglihatan. Lebih baik gitu kamu ya? bertapa saja. Bertapa di Antioquia. Kemudian betul dia menjadi orang eremit. Eremit itu petapa tadi ya. Eremit, kemudian di sana. Kemudian dia pergi ke Gunung Karmel. Di Gunung Karmel atau Karmelo. Sampai di Gunung Karmel, dia mengumpulkan semua imam-imam, bukan imam, semua para petapa dikumpulkan, lalu dia diangkat menjadi Abbas. Abbas itu apa? Abbas itu pemimpin para petapa, ya, namanya Abbas. Seperti di Rawaseneng, ya. Nah, itu ada Abbasnya, ketuanya namanya Abbas. Jadi bukan uskup. Ya, Abbas namanya istilah. Lalu dia mendirikan Ordo Karmel. Ordo Karmel pertama. Cikal bakal ini ya, cikal bakal Ordo Karmel. Lalu itu mengikuti Nabi Elia, ya. Masih ingat pada waktu itu Nabi Elia kan bertarung, ya, melawan orang-orang pengikut Baal. Nah, untuk mempersembahkan dua persembahan, yang satu punyanya Elia, yang satu punyanya orang Baal. Siapa yang bisa menyalakan persembahan ini tanpa menggunakan api? Lalu yang dari Baal itu mereka berdoa berkali-kali tapi tidak terjadi apa-apa. Sedangkan pada waktu doanya Nabi Elia terjadi bakarnya, luar biasa. Kemudian dia mendirikan itu Ordo Karmel, ya, yang kemudian Ordo Karmel itu diberi nama Ordo Saudara-saudara
Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Atau bahasa Latinnya Fratrum Beatissime Virgin Mariae de Monte Carmelo. Wah, bagus namanya ya. Ya, waktu itu pada abad ke-12 ya. Masih tahun 1100 sekian. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah berkembang lalu membentuk yang disebut ordo kedua, itu suster-suster. Seperti suster Karmelites yang di Batu itu ya. Tapi kalau kita bicara harus pakai jendela, itu nggak boleh masuk, nggak boleh karena slot itu dikunci ya. Lalu ordo ketiga, nah saya ini, maka saya pakai skapuler. Nah, skapuler ini siapa, apa ini? Itu pada suatu kali Santa Maria itu menjumpai itu apa? Salah seorang dari anggota Karmel ya. Itu. Kemudian diberi ini merupakan jubahku ya. Nah, ya di apa semboyannya itu seperti semboyannya Nabi Elia. Selo selatus sum pro domino exercisum. Nah, itu anunya apa? Semboyannya. Jadi saya bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Jadi demikian juga semua yang merasa anggota ordo itu harus mau bekerja keras untuk kemuliaan Dia, tidak untuk mencari apa-apa, tapi untuk demi kemuliaan Tuhan. Tapi suatu ordo kan harus ada peraturan. Betul. Harus dibuat peraturan, regula, namanya regula. Nah, regula itu siapa yang bisa menyusun regula? Tidak semua orang bisa. Betul. Lalu minta bantuan dari Santo Albertus. Nah, Santo Albertus dari Yerusalem suruh menyusun itu. Nah, sampai sekarang itu menggunakan peraturan dari Santo Albertus. Maka dari itu SMA Karmel yang di Malang namanya SMA Santo Albertus Dempo itu. Oh iya, Dempo yang terkenal itu. Lulusan dari sana kan, tapi saya bukan lulusan dari sana. Ya, saya dari Jogja, bukan dari Malang. Ya, bukan hanya untuk agama saja, tapi juga untuk mendirikan sekolah tadi, juga untuk mendirikan suatu tempat untuk mendidik para calon pastor yang disebut dengan Regina Apostolorum. Benda Apostolorum itu untuk di Batu itu, di Batu. Saya pernah ke sana, romo-romo yang calon pastor itu ada di sana. Masih muda-muda, ganteng-ganteng sekali. Ya. Terus yang di STFC saya itu di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Itu namanya Widya Sasana. Nah, hampir semua romo-romo kita semua dari sana. Itu selain di Leda Lero, itu juga banyak yang lulusan dari Widya Sasana. Ya. Tapi saya tidak lulusan sana. Wah, dari mana? Saya di Jogja. Di Jogja. Saya di SJ, saya daerah di SJ. Nah, kemudian tahun 1151 kemudian ya diadakan kontrak dengan Raja Alexander. Masih ingat ya? Peristiwa Dionysius dan Redomitus yang pergi ke Aceh, kemudian mereka dipenggal lehernya. Nah, itu sebagai martir yang pertama, martir dan di Indonesia, di bumi Indonesia itu, di Aceh itu ya. Ordo itu baru masuk di Indonesia. Anehnya itu 1151 sudah punya martir, tapi baru diakui tahun 1923. Masuk di Indonesia. Malang, ya diberi kekuasaan di Malang. Waktu itu dikuasai oleh SJ. Nah, dia jadi tanah itu atau umat itu miliknya SJ diserahkan kepada dia. Lalu menjadi sekarang ini keuskupan Karmel, maka semua umumnya semua dari sana. Yang menguasai di Banyuwangi, ada di Probolinggo dan sebagainya, di daerah itu
itu Karmel semua, itu Karmel. Wilayah Karmel gitu Ya. ya. Terus bagaimana dengan akhir hidup dari si Ya. Santo Barthold ini, Mbah? Kemudian Karmel itu kan punya jenderalnya ya. Jadi ketuanya jenderal, namanya jenderalnya. Jadi prior jenderalnya itu ada di Spanyol, namanya Fernando Milan Rumeral. Fernando Milan Rumeral, ya. Nah itu. Nah kemudian setelah itu juga dibuatkan untuk regula untuk ordo ketiga seperti saya. Sekarang sudah ada, sudah ada. Nah semua diwajibkan memakai ini dari Santa Maria diberikan kepada Simon Stock namanya. Jadi Simon Stock waktu itu sebagai prior, sebagai prior jenderal, lalu diberi ini. Nah, ingat ini namanya Simon Stock, skapuler. Jadi kalau Mbak Yanti sudah punya kecil itu, karena belum kaul ya, belum. Nanti kalau sudah kaul mendapat ini, mendapat yang besar. Pakai upacara, semua pakai upacara itu. Nah itu, jadi apa yang dapat kita pelajari yaitu kembali kepada Santo Barthold tadi. Ya, Santo Barthold yang dulunya tentara, lalu menjadi imam, lalu menjadi petapa, akhirnya bisa membuat apa umat yang ordo yang luar biasa. Karmel pertama juga ya, pencetus. Nah, saya juga berterima kasih juga kepada Santo Barthold. Iya, betul atas jasa-jasanya bisa sampai hari ini ya. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya, nah saya mau nanya, saya tertarik sekali dengan skapulir yang dipakai sama Mbak. Berarti skapulir ini hanya untuk ordo saja, tidak untuk orang awam berarti ya Mbak, kecuali dia terpanggil. Ya betul. Jadi yang disebut dengan skapulir Sokrat itu memang demikian. Jadi ada skapulir yang untuk warna lain, itu ada. Tapi yang untuk warna coklat itu apa? Ini namanya brown skapulir ya. Brown skapulir. Jadi untuk yang baru saja masuk menjadi anggota itu dikasih kecil aja, yang kecil. Kemudian nanti pada waktu konvensi itu menyatakan kaulnya, kaul pertama 3 tahun, kemudian kaul kekal. Nah itu mendapat ini untuk apa ya, supaya kita untuk dipersembahkan pada Tuhan. Nah, gitu. Dan dipakai setiap hari ya skapulirnya? Enggak, tidak setiap hari. Sebaiknya kalau pergi ke gereja atau pertemuan dengan sesama Karmel. Gitu ya. Terima kasih sekali untuk penjelasannya, lumayan memberikan pencerahan dan informasi untuk saya sebagai orang awam. Karmel, demikian, makasih banyak Mbah Harto untuk paparannya, untuk penjelasannya mengenai Santo Barthold yang sebagai seorang rahib dan juga pencetus Ordo Karmel, betul ya Mbak ya? Saya peserta saja. Iya. Mbak Harto, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa bersama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Barthold, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian acara hari ini, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.